Naomi Liandra kembali lagi di What's Trending hari ini 21 Mei 2024. Waspadai potensi depresi anak SD, itu yang akan kita obrolin pagi hari ini di KBR Pagi. Kasus anak sekolah dasar asal Cirebon yang diduga depresi sedang menyedot perhatian masyarakat tentunya. Anak kelas 6 SD itu diduga mengalami depresi karena ponselnya dijual orang tuanya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Usai viral, beberapa pihak mengusut apa yang terjadi pada bocah tersebut. Pemerintah juga turun tangan untuk membantu pemulihan kesehatan mentalnya. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Cirebon, Ade Cahyaningsih, juga bilang bahwa gangguan psikis yang dialami anak berinisial AR itu terjadi sekitar September 2023 lalu. Diduga pemicunya karena sang ibu menjual handphone miliknya karena desakan ekonomi. Padahal handphone itu dibeli AR dengan uang sendiri loh yang telah dikumpulkannya. Sementara itu, Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kemen PPPA Nahar menyebut pihaknya juga sudah melakukan pemantauan dan terus berkoordinasi untuk memastikan masalah yang dihadapi AR dapat ditangani dengan baik. Kata dia, dalam penanganannya juga telah didampingi pekerja sosial dan konselor yang ada di Pusat Pelayanan Terpadu untuk Perempuan dan Anak Rumah Sakit. Menurutnya kondisi AR membaik, tapi masih membutuhkan intervensi psikiater dan juga psikolog. Presiden Joko Widodo juga dikabarkan mengutus staf Kementerian Sekretariat Negara Puput Haryadi untuk mengunjungi rumah AR dan memberikan semangat kepada sang anak supaya bisa kembali sekolah. Selain itu, Puput juga menyerahkan bantuan yang diamanatkan Presiden Jokowi berupa bantuan biaya dan perlengkapan alat sekolah. Kasus ini menjadi refleksi pentingnya menjaga kesehatan mental anak sekolah. Kita akan bahas ini seusai komen netizen berikut ini. Yang pertama komentar dari @krixx. Cepet sembuh ya sayang, bisa sekolah lagi. Lanjut AnXX, kasian banget sama si AAARD. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan atas kesulitan yang dialami orang tua dan putranya. Semua ada hikmahnya. @RisXX, HP sebagus apapun tidak akan bisa mengembalikan kesenangan yang didapat dari hasil jeripayah sendiri. @UPXX, tetangga saya juga seperti itu dan sekarang jadi ODGJ. Mohon anak ini mendapat terapi kejiwaan sampai tuntas. @SepXX, anak kadang suka memendam kesedihannya karena masalah orang tuanya, tapi mereka gak bisa utarakan, takut dan merasa tak berdaya, sampai akhirnya meledak, ada yang menyakiti diri atau bahkan menyakiti orang lain. @1MXX, guys, gak punya anak emang gak bikin kaya, tapi gak punya anak saat belum siap berarti menghindari mereka dari keadaan seperti ini. Sengsara, kelaparan, gak terpenuhi haknya. Nikahlah kalau udah siap fisik batin, punya anak kalau udah siap fisik batin juga. @CXX, mohon yang punya jalur ke sana dapat menyampaikan pada orang-orang yang terkait. Biasanya anak-anak seusianya punya beberapa game yang bisa dia mainkan, dan dengan jeripayahnya dia sudah ada di level tertentu. Hero-hero yang dia dapat, seketika HP hilang, membuat dunianya hilang. Walau sudah diganti HP yang baru, tetap tidak bisa menggantikan HP yang hilang yang berisi semua kegiatannya. Untuk itu ada baiknya ditelusuri HP yang lamanya dijual pada siapa, dan semoga akun dan game-game atau isi HP tersebut belum dihapus sama yang beli. Atau ditanya akunnya apa saja, game yang dimainkan apa saja. Ini bukan perkara HP-nya aja, tapi isi HP yang dia perjuangkan sejak dia beli. Terima kasih, semoga bisa membantu menghilangkan depresinya. Kasian. Yang terakhir komentar dari @LinXX. Jujur ya, di zaman sekarang nih HP emang jadi kebutuhan primer banget. Apalagi sekarang tugas-tugas mendadak pun selalu lewat HP. Jadi kalau nggak punya HP tuh berasa susah banget. Gak heran adanya sampai segitunya karena mungkin syok. Semoga adanya cepet sembuh. Amin. Menyambung obrolan kita tadi pagi mengenai waspadai potensi depresi anak SD. Psikolog klinis anak dan remaja VK Angga Pramita juga mengingatkan kalau anak-anak belum matang secara emosi. Jadi penting banget peranan orang tua untuk selalu mendampingi si anak demi kesehatan mentalnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan obrolin bareng psikolog klinis di bidang intervensi dan penanganan kasus perkembangan anak dan remaja VK Angga Pramita MPSI Psikolog.
Gimana nih Anda melihat kasus anak SD di Cirebon yang diduga mengalami depresi usai handphone yang dibelinya dengan uang tabungannya sendiri dijual orang tua untuk kebutuhan ekonomi, Mbak? Iya, kalau dilihat dari ceritanya kan, menurut tetangga ketua RT gitu dan juga ibunya, memang anak ini ada usaha ya gitu, usaha untuk mengumpulkan sedikit demi sedikit uangnya, dan memang jadi yang dia dapatkan itu tidak mudah sebenarnya. Dan yang seperti kita semua tahu kan, HP di zaman sekarang nih buat anak-anak sepertinya sudah menjadi sebuah kebutuhan gitu. Jadi tidak mudah sebenarnya buat anak itu merelakan HP-nya dijual, meskipun dia bilang sama mamahnya iya boleh gitu ya, tapi memang sulit sebenarnya sih untuk dia terima gitu, dia relakan gitu ya. Sebenarnya seberapa besar sih potensi depresi dialami anak usia SD di zaman sekarang ini? Depresi pada anak-anak itu tidak mudah langsung bisa terjadi gitu ya. Tapi yang namanya depresi itu kan biasanya tidak sekali langsung begitu. Jadi mungkin saja karena anak 12 atau 13 tahun. Jadi memang belum punya banyak hal yang bisa membantu dia untuk kalau ada sesuatu hal yang aku nggak dapat atau yang aku inginkan atau aku pengen sesuatu tapi tidak dicapai gitu ya. Jadi kemungkinan dia mudah mendapatkannya gitu ya, sehingga pada saat dia nggak dapat, dia kesulitan untuk mengatasi emosinya gitu ya. Kalau pada anak kecil reaksinya dia itu kita bilangnya kan tantrum ya gitu. Tapi kalau dilihat dari periodenya, kalau menurut berita yang saya dengar itu kejadiannya kan sudah dari tahun lalu gitu. Jadi durasinya sudah cukup lama. Jadi memang kejadian ini tuh berdampak besar sih gitu. Tapi yang perlu dilihat apakah ada hal lain yang mendasari kenapa akhirnya si depresi pada anak-anak ini muncul gitu. Jadi yang mungkin perlu dicermati oleh para orang tua adalah, kalau kemarin yang saya dengar informasi dari ibunya kan, ibunya sudah minta izin, ibunya tidak menduga bahwa reaksi anaknya akan seperti ini gitu ya. Jadi kita tidak bisa memprediksi bahwa kalau anaknya udah dikasih tahu berarti dia bakal bisa terima loh gitu ya. Harusnya bisa terima nih gitu. Ya karena tadi benda ini tuh kayak benda berharga banget buat dia, dan dia ada usaha banget yang dia lakukan gitu kan. Tidak mudah untuk dia dapatkan dan butuh waktu yang lama. Jadi rasa kecewa, rasa sedih, rasa yang macam-macam itu tuh, isi emosi negatif itu tuh langsung datang tiba-tiba pada anak ini, dan anak ini tidak bisa mengatasi semuanya itu gitu. Jadi kesedihan itulah yang membuat dia jadinya kayak seolah-olah tidak bisa melihat harapan gitu kan. Depresi itu secara umum terjadi ya karena seseorang ini, individu ini tidak melihat ada harapan, tidak melihat bahwa kalau ada cara lain loh yang bisa dilakukan gitu loh, ada alternatif lain loh yang bisa dilakukan. Karena kan tetangga juga kasih sepeda, urunan sepeda gitu ya, itu juga tidak berhasil menghibur gitu, karena yang dia lihat cuman HP aja yang menjadi istilahnya yang menjadi penolongnya dia mungkin gitu ya, atau hanya dengan HP nih dia bisa jadi bertahan hidup mungkin, itu menurut si anak kan gitu ya. Jadi hal ini perlu dicermati juga dengan sebenarnya kita perlu melihat banget dampak dari HP itu sendiri ya pada anak-anak di bawah remaja gitu. Jadi ketika terlalu banyak HP, paparan dengan handphone, dengan media sosial, dia mungkin jadi tidak banyak berinteraksi dengan orang tua, tidak banyak berinteraksi dengan teman-teman. Jadi ketika hal itu tidak ada, itu yang membuat dia hilang. Jadinya tidak punya pilihan lain nih gitu, sehingga yang namanya cemas itu muncul, yang namanya sedih itu muncul, bisa juga yang jadi marah-marah, jadi teriak-teriak. Nah itu yang akhirnya sih frustrasi itu sih yang banyak keluar sih. Sebenarnya apa aja sih faktor yang bisa memicu depresi anak SD, dan gaya parenting seperti apa yang juga bisa mempengaruhi, Mbak Veka? Dampak dari si anak terbiasa dengan layar gitu, itu sih memang punya dampak negatif sebenarnya gitu. Jadi apalagi kalau misalkan
dunianya hanya dunia dengan media sosial aja, tidak pernah tuh yang namanya main di luar. Jadi dia tidak terbayangkan bahwa ada pilihan lain ya supaya saya jadi seneng nih, ada kegiatan lain ya gitu supaya saya jadi nggak bosen nih gitu ya. Karena kan kalau orang tua atau orang dewasa pada umumnya menganggap kalau anak diem tuh adalah anak yang nggak ngerepotin, anak yang nggak ngerecokin. Jadi pilihan untuk memberikan media sosial itu memang jadi pilihan yang mudah sebenarnya buat orang tua ataupun orang dewasa. Kayaknya kalau anaknya anteng, anaknya diem, berarti ya udahlah bagus gitu ya. Padahal kalau diberikan itu terus-terusan, salah satu dampak yang sangat berpengaruh adalah kemampuan si anak ini untuk kita bilangnya executive functioning gitu ya, kemampuan berpikir luhur gitu, kemampuan untuk menganalisa, kemampuan untuk berempati, kemampuan untuk melihat dan berpikir lebih jelas, lebih clear, lebih pakai logika gitu ya. Dan itu baru berkembang optimal setelah individu itu berusia 20-an gitu. Jadi kalau si anak kecil ini gitu ya di bawah 20 tahun terpapar hal yang sifatnya adiksi gitu ya, maka si executive functioning ini yang letaknya ada di otak bagian depan itu tidak berkembang optimal gitu loh. Akhirnya itu mempengaruhi juga cara dia meregulasi emosinya, meregulasi dirinya sendiri ketika dia stres gitu loh Mbak, dampaknya gitu ya. Jadi sebenarnya anak itu perlu dikasih pilihan bahwa kalau kita menunggu itu nggak harus pakai HP loh gitu. Kita bisa ngobrol, kita bisa main tebak-tebakan, atau kita bisa bawa buku mungkin, bawa buku bacaan, buku gambar gitu ya. Tapi itu semua harus didampingi. Kondisi ekonomi bisa, tapi bukan ekonominya sebenarnya yang sangat berpengaruh ya, tapi bagaimana interaksi, relasi dan komunikasi antara ibu dan ayahnya. Jadi antara pasangan suami istri ini sebagai ibu dan ayah, terus bagaimana orang tua berkomunikasi dan berinteraksi dengan si anaknya gitu. Karena ini tidak, menurut saya sih anak dengan masalah dengan gadget gitu ya, atau anak dengan masalah emosi yang berkaitan dengan media sosial itu tidak hanya terjadi pada keluarga yang dari ekonomi rendah gitu ya. Ekonominya tinggi juga kalau orang tuanya tidak pernah mengajak anaknya berinteraksi, nggak pernah ngobrol, kebanyakan hanya kasih instruksi, nggak pernah ada deep talk gitu ya, atau kebanyakan hanya nanyain soal belajar doang gitu ya, atau kebanyakan nasehatin, itu juga membuat anak jadi nggak ngerasa dipahami dan hanya ngikutin apa yang orang tuanya mau ya gitu. Nah sementara si anak ini kan sudah mau masuk pra-remaja gitu ya, 12 tahun mau masuk SMP gitu, jadi dia juga perlu ada diskusi. Jadi menurut saya sih orang tua yang anaknya sudah mau masuk SMP juga perlu menyesuaikan pendekatan parentingnya dengan usianya si anak gitu ya, dimana di usia SMP, SMA sampai di jenjang kuliah itu adalah orang tua itu bersikap dan lebih banyak berdiskusi gitu, berdiskusi tanpa ada mengutamakan memberikan nasihat terlebih dahulu, tapi lebih banyak mendengarkan gitu ya. Lalu penanganan anak yang mengalami kondisi yang perlu diwaspadai seperti apa? Untuk mendapatkan diagnosa depresi itu kan bukan orang tua yang memutuskan. Jadi orang tua perlu melihat perubahan perilaku dari si anak, perubahan perilaku, perubahan emosi. Ketika anak menjadi menarik diri, diam aja, di kamar aja misalkan, atau anaknya malah jadi nggak mau di rumah aja, jadi maunya pergi-pergi mulu gitu ya. Kalau mungkin ini di remaja, main mulu sama temennya, nggak pernah ada di rumah gitu ya. Atau ya di kamar terus gitu ya. Atau luapan emosi yang lain bisa sedih, nangis gitu, berkepanjangan, nggak mau sekolah gitu ya, nggak mau ketemu teman-teman gitu. Nggak mau sekolah ini pada anak-anak yang lebih besar mungkin tidak langsung bilang bahwa aku depresi sih gitu, tapi biasanya mereka akan memberikan banyak alasan-alasan. Tapi itu depresi itu kan sebenarnya bagian
besarnya ya Mbak, maksudnya yang kita lihat gitu, yang tadi saya sebutkan adalah tampilan secara fisik yang bisa diamati oleh kita. Tapi kita perlu mencari tahu nih dari sisi tadi perkembangannya si anak secara umum itu bagaimana gitu. Bisa jadi memang anak-anak ini belum matang secara emosi, sehingga ketika ada sesuatu hal yang menimpa dia, yang dia alami, itu sangat-sangat membekas sekali gitu loh buat si anak ya. Jadi makanya penting banget peranan orang tua gitu untuk selalu mendampingi si anak gitu ya. Terima kasih psikolog dari Ikatan Psikolog Klinis Indonesia, VK Angge Pramita. Pengamat pendidikan dan pemerhati anak Retno Listiarti juga mengingatkan perlunya pendampingan orang tua kepada anak saat menggunakan gadget yang mestinya bisa dimanfaatkan dengan baik. Kita obrolin aja lebih jelasnya bareng pengamat pendidikan dan pemerhati anak Retno Listiarti. Tanggapan Anda atas kasus depresi pada anak sekolah dasar dan kenapa perlu diperhatikan? Depresi itu kan dimulai dari stres ya. Stres itu tidak tertangani gitu. Jadi stresnya semakin berat sampai pada titik di mana anak ini kemudian stres yang didiamkan itu akan depresi. Dan kalau sudah depresi sebenarnya akan pada tahap depresi juga sebenarnya bertahap-tahap sih. Nanti juga akan ada pada masa kalau sudah parah depresinya, ya dia bisa bunuh diri, ya nyakitin diri sendiri atau membunuh orang lain gitu. Karena orang-orang yang cepat sekali membunuh gitu, yang memutuskan membunuh untuk beberapa kasus gitu ya, kalau kita amati mereka itu sebenarnya orang-orang yang emang gak sehat gitu secara mental ya. Karena kalau orang itu sehat secara mental, pertama dia gak mungkin nyakitin orang lain, yang kedua dia nggak mungkin nyakitin dirinya sendiri gitu kalau orang sehat secara mental. Dan biasanya di SD itu baru dimulai, tapi biasanya percobaan bunuh diri itu dilakukan pada jenjang yang lebih tinggi. Nah, kalau depresinya memang dimulai sebelumnya, misalnya ketika dia masih kanak-kanak, apakah TK gitu ya. Nah, itu kemungkinan besar ya bisa saja gitu pada level SD kesehatan mental ini makin parah gitu ya, ketidaksehatan mental dia. Ya bisa gitu dia bunuh diri. Pendidikan anak SD sejauh ini kan ramah terhadap kesehatan mental. Benar nggak sih, Bu? Sebenarnya soal kesehatan mental itu sangat bergantung pada support sistemnya seorang anak. Jadi kalau misalnya ya ayah ibunya dia dibesarkan dengan kasih sayang, perhatian gitu ya, dengan keterbukaan dan lain-lain, tidak mengalami kekerasan dalam pengasuhan, maka kemungkinan besar dia kan akan sehat secara mental. Nah, tapi terus waktu dia sekolah ternyata dia mengalami kekerasan, bisa dari temannya ya, entah dibully, entah apa gitu, atau dari guru atau lingkungan yang di luar rumahnya. Itu dia akan cepat sembuh kalau sistem support system di keluarganya bagus. Jadi ketika dia pulang, dia cerita, dia tumpahkan tuh perasaannya dia, maka sebenarnya ya dia akan tetap sehat gitu secara mental, karena dia punya support system, dipeluk, didengar gitu ya, masalahnya diselesaikan bersama gitu. Nah, di Indonesia ini kan kondisi ini apakah dimiliki gitu? Apakah kesadaran kesehatan mental di Indonesia itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik? Apakah orang tua Indonesia itu di Indonesia itu ketika anaknya sakit segera bawa ke dokter fisik ya, sakit fisik, tapi ketika sakit mental orang tuanya nganggep nanti pulih sendiri gitu. Nah, padahal bisa jadi enggak, karena sebenarnya gini, masalah itu dalam diri kita yang kemudian ditumpuk di dalam hatinya kita, itu sebenarnya kalau dikeluarkan ya hilang kayak tempat sampah. Kalau itu kita anggap sampah tuh setiap masalah, maka sampah itu akan terus masuk tuh ke dalam tempat sampah, tapi nggak pernah dikeluarin. Akhirnya sampah itu menjadi membusuk kan. Nah, ketika membusuk baunya nggak enak, ada kuman dan lain-lain. Begitupun tubuh kita. Jadi kalau tidak dikeluarkan, maka dia bisa jadi racun gitu dalam tubuh kita. Maka itu yang disebut dengan gangguan kesehatan mental gitu loh. Jadi sebenarnya kalau
apakah kemudian pendidikan di Indonesia gitu ya sudah begitu? Menurut saya pendidikan itu kan 3 ranah ya. Pertama adalah keluarga, kedua adalah di sekolah, dan yang ketiga adalah di masyarakat. Nah, kalau kemudian di rumah dia bagus, sebenarnya anak-anak kayak gini nggak akan mengalami gangguan kesehatan mental. Nah, tapi kalau di rumah dia juga mengalami berbagai bentuk misalnya kekerasan, tidak dekat, tidak diberi kasih sayang, bisa orang tua yang bercerai, masing-masing menikah, dia dititipkan neneknya, itu akan punya problem pada kesehatan mental biasa karena kurang kasih sayang kan. Atau kemudian di sekolah mengalami kekerasan, guru menghina misalnya dengan kata-kata, jadi verbal ya, tidak dipukul tapi verbal, direndahkan. Kalau kamu mah nggak pernah bisa ini gitu, nilai, jadi direndahkan gitu ya. Atau karena fisiknya dia direndahkan, dipanggil si gembrot misalnya, atau dipanggil si kurus tuh misalnya, dipanggil si triplek misalnya. Mungkin dia juga mengalami gak situasi di sekolah itu terus nggak ditanganin juga oleh gurunya, teman-temannya ngejek dia begitu, ya bisa jadi sih anak itu mengalami gangguan kesehatan mental. Jadi kita tuh nggak bisa ngomong gangguan kesehatan mental tuh pada satu faktor, nggak bisa. Biasanya gangguan kesehatan mental disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, kegiatan pembelajaran dan ujian sekolah sekarang ini kan juga melibatkan gadget ya. Gimana ini bisa terkontrol kebutuhannya bagi anak? Sebatas untuk kepentingan belajar aja dan nggak sampai mengganggu kesehatan mental. Sebenarnya segala sesuatu itu kan gadget itu sebenarnya baik ya. Maksudnya tuh kalau digunakan secara tepat. Nah, problemnya orang Indonesia itu mungkin beliin gadget, habis itu nggak pernah diawasin, nggak pernah didampingin. Lalu anak-anak ini misalnya kecanduan pada gadgetnya, mulai dari kecanduan media sosial, macam TikTok dan lain-lain, atau bahkan kecanduan game online. Nah, ketika kecanduan itu kan pada level di mana anak ini kan ngalamin masa misalnya gini ya, dari sehari 2 jam, meningkat 4 jam, 5 jam, 6 jam, terus tuh naik. Sampai separuh waktunya itu habis untuk gadget. Nah, kalau pakai begitu pasti berdampak gitu loh. Jadi sebenarnya ya dia itu hal yang baik gitu ya, gadget itu kan ya bisa lewat handphone, iPad, laptop, PC kan begitu ya. Sebenarnya dia membantu manusia mengerjakan banyak hal lebih mudah. Nah, namun tadi ketika kelebihan aja sih. Jadi di sini emang penting banget peran orang tua dalam melakukan pendampingan pada anak. Nah, peran-peran apa saja dan siapa saja yang dibutuhkan untuk jaga kesehatan mental anak SD? Kalau kita mau bilang bagaimana perannya, ya semuanya punya peran, gitu loh. Jadi bagaimana misalnya orang tua mulai dari umur 13 lah, itu mulai sering berantem anaknya. Karena perbedaan cara memandang. Orang tua tidak mengerti prinsip perkembangan psikologinya seorang anak. Di situ emang dia akan lebih dengerin temannya. Jadi nggak usah disalahkan temanmu, mending kalau temanmu benar misalnya gitu ya. Nah, berarti kita harus membantu dia menemukan teman-teman yang tepat, teman-teman yang bisa membawa dia maju, teman-teman yang positif. Jadi misalnya ada hobi musik di kelompok musik, hobi olahraga masukin kelompok olahraga gitu, sehingga dia tidak masuk pada kelompok geng yang melakukan kekerasan misalnya gitu loh. Jadi untuk menjaga mental atau kesehatan mental seorang anak, memang caranya adalah itu tadi, kita harus memahami orang dewasa itu adalah psikologi perkembangan anak, dan ini berlaku untuk semua orang dewasa, baik dia di rumah, di sekolah, itu sama, memperlakukan anak jadi pakai perkembangan psikologinya dia gitu. Akan ada masa kok saat dia kuliah itu masih agak mendingan berkomunikasi dengan kitanya ya, tapi biasanya udah mulai di ujung kuliah, dia mulai kerja, ada masa tuh kerja di awal dia kayak nggak butuh kita, orang tuanya. Gak usah marah, nanti ketika dia nikah dan punya anak, dia akan balik lagi kok ke kita. Jadi butuh sabar sebenarnya. Jadi orang tua, orang dewasa, guru dan lain-lain tuh harus paham psikologi perkembangan seorang anak gitu. Jadi kalau misalnya tadi soal gadget, kalau teman-temannya dia adalah teman-teman yang kecanduan, jadi dia pasti ke bawah. Temanku yang itu juga kok main jam 2 pagi, temanku yang ini dia kan gitu. Nah, di situ ya peran kita, memang peran orang tua tuh sentral dalam kesehatan mental anak. Terima kasih pengamat pendidikan dan pemerhati anak Retno Listiarti.
Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB meminta para kepala negara menjadikan kegiatan Forum Air Dunia atau World Water Forum di Bali sebagai kesempatan untuk mencari solusi mengatasi masalah krisis air dunia. Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan PBB akan mendukung hasil dari forum ini dan mengajak para pemimpin dunia bekerja sama menempatkan air sebagai pusat perhatian demi pembangunan berkelanjutan. Di hadapan para pemimpin negara yang hadir, Sekjen PBB Antonio Guterres mengingatkan bahwa konsumsi air berlebihan serta polusi akan mengancam kelestarian air. Menurutnya, dampak yang muncul berupa penyakit dan bencana juga akan ditanggung manusia di kemudian hari. Prancis mengerahkan lebih dari 600 tentara untuk mengendalikan kerusuhan di Kaledonia Baru. Kementerian Dalam Negeri Prancis menyebut hingga kini ada lebih dari 200 orang telah ditangkap. Sedangkan 20 toko makanan yang sebelumnya tutup karena kerusuhan telah dibuka kembali di wilayah ibu kota. Sedikitnya 6 orang tewas dalam kerusuhan dan ratusan ditangkap karena terlibat kerusuhan. Kerusuhan dipicu amandemen konstitusi mengenai aturan pemungutan suara. Amandemen itu akan membuat warga negara Prancis yang telah tinggal di pulau tersebut setidaknya selama 10 tahun berhak untuk memilih dalam pemilihan lokal. Kerusuhan di Kaledonia Baru dipicu oleh kemarahan suku adat Kanak. Kaledonia Baru merupakan negara di bawah otoritas Prancis yang dihuni campuran etnis beragam, termasuk Melanesia, Eropa, Polinesia, dan Asia termasuk 4.000-an orang keturunan Jawa. Pemeran Ryu Sanjae dalam series Lovely Runner, Byeon Woo Seok akan menggelar fan meeting perdananya bertajuk Summer Letter di The Casablanca Hall, Jakarta pada 28 Juni 2024. Nantinya, fan meeting Byeon Woo Seok akan digelar di sejumlah negara di Asia. Hingga saat ini, pihak agensi dan promotor belum mengumumkan detail harga dan seat plan fan meeting tersebut. Pihaknya akan melakukan pembaruan informasi dalam beberapa waktu ke depan. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia dimulai dari Bali. Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo telah meninjau posko kelistrikan dalam acara World Water Forum ke-10 di Bali untuk memastikan keamanan terkait sistem kelistrikan dalam rangkaian acara tersebut. PLN telah menetapkan masa siaga kelistrikan selama 10 hari mulai 15 hingga 25 Mei 2024 dengan menurunkan 1.160 personel siaga. PLN juga mengerahkan 55 unit Uninterruptible Power Supply UPS, 17 unit gardu bergerak, dan 19 unit genset. Forum ini juga merupakan ajang pembuktian bagi PLN untuk menjaga nama Indonesia di kancah internasional. Masih dari Bali, Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra mengatakan Bali dapat berkontribusi besar dalam pengembangan studi mangrove. Menurutnya, pendirian Pusat Penelitian Mangrove Internasional yang dinamakan International Mangrove Research Center IMRC Muhammad bin Zayed Joko Widodo akan menarik wisatawan ke Provinsi Bali. Saat ini perencanaan tersebut masih dalam proses finalisasi dan akan dibangun di kawasan mangrove Taman Hutan Raya Denpasar, Bali. Nantinya, pusat penelitian ini akan dikelola bersama dan akan diserahkan kepada pemerintahan Indonesia. Terakhir, mampir Riau. Mulai akhir Mei 2024, Dinas Kesehatan Dinkes Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau memberikan program makan tambahan berbasis pangan lokal. Program ini ditujukan kepada ibu hamil dengan kondisi kurang energi kronis atau KEK dan balita usia 6 hingga 59 bulan yang tidak mengalami kenaikan berat badan beresiko mengalami stunting. Kepala Dinas Kesehatan Tanjung Pinang Rustam mengatakan, program ini disalurkan melalui puskesmas-puskesmas di setiap kelurahan. Lalu tim pelaksana di setiap kelurahan akan memasak sesuai resep dengan memperhatikan pembenahan gizi seimbang. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan What's Trending. Jangan lupa terus dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Naomi Liandra pamit, stay safe and happy. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending.